Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, kula aturaken dhateng Bu Nailis Saada. Saya mewakili teman-teman dari kelompok kami di kelas B5 IGR ingin meminta beberapa info dari panjenengan terkait pembelajaran Quran hadis yang jenengan ampu di MANU Banat Kudus. Jadi ini salah satu tujuan kami. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Muhammad Ainun Naim. Di sini kami berempat. Di paling ujung ada namanya Mbak Nurul Sifa, yang di tengah namanya Mbak Lailatul Faroha, dan yang paling kiri namanya Mbak Maila. Jadi kami berempat ingin sedikit meminta informasi dari panjenengan terkait beberapa hal. Jadi mohon kesediaan waktunya untuk kami tanya-tanya. Ingatan nggih Bu Nailis. Nah, untuk selanjutnya ini teman-teman akan bertanya-tanya terkait beberapa hal. Monggo silakan, yang mewakili siapa ini? Ya, terima kasih. Jadi kami mau bertanya terkait menggali informasi terkait pembelajaran di sekolah mana, Bu? Oh, MA Banat, ya. Nah, terkait pembelajaran Al-Quran hadis ini menggunakan bahan ajar apa saja? Apakah LKS atau ada bahan ajar yang lain? Seperti itu. Monggo langsung. Ya. Baik, terima kasih Mas Naim dan kawan-kawan. Kula akan menjawab pertanyaan panjenengan. Yang pertama, bahan ajar yang kula gunakan untuk materi Quran hadis kelas 11 ya, yang kula ampu ini ada buku paket dari Erlangga yang diterbitkan oleh Erlangga. Kemudian kula tunjang dengan video-video yang ada korelasinya dengan materi yang kula sampaikan. Langsung kula jelaskan mawon. Contoh di bab pertama itu ada manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, ngoten nggih. Yang pertama ada proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia ini didasarkan pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 13. Dan itu kan ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana manusia itu diciptakan, ya. Mulai dari sari-sari tanah sampai menjadi janin sempurna dalam kandungan ibu, di mana Al-Quran itu sudah menjelaskan itu semua jauh sebelum teknologi USG digunakan, ya. Dan di situ kalau menambahkan video digitalisasi Al-Quran tentang itu semua. Jadi setiap fase itu ada gambaran di videonya gitu loh. Jadi anak bisa semakin ada bayangan, ada bayangannya, ada tontonannya. Jadi nggak sekadar bayang ketok, tapi ada tontonan yang dia bisa lihat gitu loh, ya, realnya. Kan itu semua juga mengalami, kita semua mengalami, cuma memang kita nggak ingat gimana-gimananya. Jadi ya begitu. Kalau menggunakan bahan ajar itu tadi, buku paket, kalau lengkapi dengan video-video yang bisa anak-anak tonton begitu sebagai tambahan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, Bu, tentang media pembelajarannya, tentang buku paket dan ditunjang dengan video grafis. Nah, Ibu merasa itu bahan ajarnya sudah sesuai apa belum dengan Quran hadis yang Ibu ampu ini? Apakah sudah sesuai atau belum? Sejauh ini menurut kula pribadi sih sampun memenuhi, sampun menunjang, sampun sesuai, karena anak-anak juga terpahamkan dari situ, Terus kadang itu ketoknya sepele, kita ciptakan tuh gini gitu. Tapi kadang dari situ kita jadi kayak kayak lebih memahami gitu loh. Kita ini ciptakan Allah Ta'ala sebegitu rumitnya, sebegitu luar biasanya fase-fasenya. Itu kan kadang kita jadi oh ya, berarti aku ini benar-benar ciptaan Allah. Dan di situ juga ada materi lanjutannya, ada hak dan kewajiban
manusia yang harus dipenuhi gitu loh, kayak apa ya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kan itu benar-benar apa ya, tujuan manusia diciptakan itu untuk beribadah, tapi bukan berarti Allah Ta'ala yang butuh kepada ibadah kita, tapi kita yang butuh kepada Allah gitu kan, karena ya memang kita ciptakan tujuannya ya kangge ibadah kan begitu. Dan kalau di situ sudah ada materi yang ada keterangannya gitu loh Mbak, ada isi kandungannya, dan anak-anak bisa menerima itu dengan baik, alhamdulillah. Kalau saya lihat dari buku paketnya ini tadi isi kandungannya tuh udah lengkap gitu, jadi anak-anak enak gitu ya. Nah, kan udah dijelaskan. Nah, mungkin dari sisi kekurangannya dari menggunakan media paket ini apa sih? Buku paket ini menurut saya sudah cukup, tapi lebih baik kalau apa ya, kita bisa memanfaatkan literasi zaman sekarang yang ada, kayak sekarang kan ada jurnal penelitian gitu guys, jadi lebih relevan dengan apa yang terjadi sekarang. Kalau buku kan kadang terbitannya sudah tahun berapa gitu kan, ada yang terbitnya udah tahun 2006 kayak gitu, sedangkan sekarang udah tahun 2023, kadang kan ya tetap itu dasar pasti tetap bener ya, tapi untuk perkembangan apa ya perkembangan isu sekarang ini kan kayak lebih luas lagi kan, jadi kalau kita pengen lebih lengkap dan lebih relevan lagi dengan yang terjadi sekarang ya bisa lewat jurnal, tapi sayangnya kalau jamaah banat itu kalau memang mau butuh kayak jurnal apa, nanti larinya ke perpus, soalnya anak nggak boleh bawa HP, bawa alat elektronik itu nggak boleh, kalau di banat nggak boleh gitu. Tidak semua jenjang MA itu bisa menggunakan jurnal ya Bu. Belum bisa menggunakan jurnal semua gitu loh. Berarti anak-anak dipandu gitu cara mendownloadnya kayak lewat Google Scholar gitu. Mungkin ada harapan dari bahan Al-Quran dan hadis ini apa yang diharapkan? Baik ya, mungkin dari saran-sarannya dengan ada apa gitu. Kalau sejauh ini menurut saya itu sampun cukup lengkap ya, karena pertama anak-anak terfahamkan, kedua anak-anak juga bisa merefleksi diri gitu loh dari setiap materi yang kami sampaikan begitu. Jadi kalau kekurangan ya mungkin tadi dilengkapi dengan kayak penelitian yang terjadi sekarang, entah lewat jurnal, entah lewat Basul Masail gitu kan, kadang ada info-info baru gitu kan untuk pelengkap. Itu aja sih menurut kalau. Tadi saya lihat kalau di sini kan mufrodatnya kayaknya enggak Bu, disuruh kayak isi sendiri begitu ya. Ya, kalau biasanya di jenjang sebelumnya kan udah ada tulisannya, siswa tinggal menghafal atau melihat gitu. Nah, tapi ini berarti disuruh mencari sendiri gitu. Carinya lewat kamus atau apa gitu biasanya? Ya itu memang anak-anak ya kan kelas 10 sudah ada isinya ngoten ya. Jadi kelas 11 biar lebih mandiri dikit gitu disuruh ngisi piyambak. Terus di situ kan itu kan mufradat dari ayat-ayatnya guys, sedangkan ayat tersebut kan ada terjemahannya, jadi kalau rasa dari ayat tersebut sudah cukup sih, nggak perlu kamus menurut kalau seperti itu ya kan, ada terjemahnya kan buat ya. Kan biasanya belum semua mengerti. Ya kalau arahkan dulu Mbak, biasanya kalau arahkan dulu gimana nanti anak sampai menindaklanjuti seperti itu. Tapi dari hadis ini mungkin apakah ada beberapa materi yang mungkin Bu Guru ini sulit pahami gitu? Apakah ada? Alhamdulillah sejauh ini nggak ada sih Mbak, karena memang bisa Mbak lihat sendiri kan materi Quran hadis kelas 11 yang kalau ampuh ini betapa relevannya dengan yang kita alami sendiri begitu loh. Proses penciptaan manusia, terus berbakti kepada kedua orang tua, kayak mungkin kalau didengar gitu berbakti kepada kedua orang tua kan udah klise gitu loh, dari SD dari MI sudah ada, tapi pasti jangkauan materinya tuh pasti beda gitu,
bobot di dalam materinya itu pasti beda. Nggih. Isi kandungan itu pasti lebih mendalam dan lebih luas lagi jangkauan pembahasannya seperti itu. Dan ada larangan pergaulan bebas. Itu kan memang apa ya, sebagai bekal untuk anak-anak ini kan dari remaja menuju dewasa, kayak masa pubertas gitu loh. Kadang itu pubertas remaja itu kan dia mencari jati diri. Kadang ada yang sampai coba-coba jadi anak pang, mungkin coba-coba apa, mungkin menurut sebagian anak dalam mindsetnya itu jadi nakal itu keren. Jadi tapi aslinya kan itu merugikan dia. Yang namanya berproses, namanya mencari jati diri kan seperti, tapi bisa diarahkan mencari jati dirinya dengan cara yang bagaimana. Nah, itu tadi larangan pergaulan bebas yang ada di bab 3 itu kan bisa kita sampaikan, bisa kita jadikan yang terjadi di sekitar kita sekarang ini loh Mbak. Pergaulan sekarang kan beberapa semoga nggak semua, beberapa kan ada yang kayak terlalu bebas gitu. Jadi kita jadikan materi ini tuh bukan hanya sekedar materi tok, tapi memang benar-benar harapannya bisa diresapi sama anak-anak dan dilaksanakan gitu. Jadi sejauh ini aman, alhamdulillah. Dalam dari mulai start pembelajaran, metode yang digunakan itu sudah maksimal ya, sudah sesuai seperti itu. Menurut saya sih sampun, karena nanti bisa ditanya ke anaknya sendiri. Karena memang alhamdulillah hasil kalau ada PTS ulangan seperti ini pun alhamdulillah nilainya juga bagus-bagus gitu. Jadi kalau pahami dari situ berarti anak-anak memahami. Yang lebih dari sekedar memahami, kalau harap sih bisa dipraktekkan juga Iya. Jangan. Amin. Jadi MA Banat Kudus biasanya kan pembelajaran itu kan ada media seperti media teknologi. Nah, kalau di sana media teknologinya itu seperti apa? Kalau media teknologi alhamdulillah di MANU Banat itu setiap kelas dilengkapi dengan LCD proyektor. Ditambah kalau kelas 12, sekarang baru kelas 12 aja, mungkin tahun-tahun depan bisa semua jenjang. Kelas 12 ini ada smart TV. Jadi kalau gurunya perlu kayak menampilkan video atau browsing apa yang bisa dilihat secara langsung sama anak-anak, itu bisa ada fasilitas dari madrasah seperti itu. Ini untuk Sekarang gantian sama ini siapa? Mungkin bisa kenalan dulu ya. Malu kayak gurunya. Perkenalkan, saya Narita Nurdiani Fitriasari dari panggilannya Narita. Saya dari kelas 11 MIPA 6. Itu apa namanya? Dari kelas ya. Terus ada berapa kelas? Di kelas 11 ada 11 kelas yang terdiri dari MIPA, IPS, dan bahasa juga PK. Saya dari MIPA. Wih. Wonten dong. Nggih. Insya Allah. Apa namanya ya? Enggak mengikuti kurikulum, enggak empati ya. Nanti biasanya punya kurikulum sendiri. Iya, enggak ada LKS ya. Jadi Narita. Oh ya, Mbak Narita ini menurut sampean itu band ajar yang diajarkan oleh Bu Guru apakah menarik atau bagaimana?
menurut pendapat saya dari pembelajaran yang Bu Nailus ajarkan, menurut saya sudah sangat dipahamkan bagi kami, terutama saat diberi video gitu jadi lebih paham. Dan kita juga ada tugas-tugas tentang kelompok gitu, jadi kami bisa berdiskusi dan lebih memahamkan. Nah, selain memahami ya, tapi apakah ada kekurangan dari segi pengajaran atau ada materi yang ternyata belum dipahami seperti itu? Mungkin bagi saya sendiri, saya sudah sedikit lebih paham karena ini tentang kayak manusia gitu ya. Jadi bisa kayak dicerna tentang proses manusia, bisa. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita diajarkan untuk berbuat baik pada kedua orang tua yang diajarkan pada bab 2 ya. Halamannya itu nggak tahu ya, tapi tentang bab nilai berbakti pada kedua orang tua. Ya. Iya. Iya, kalau dari tentang dari segi agama gitu, Al-Quran hadis. Iya, sangat friendly. Iya, humble, friendly. Terus harapan dari segi pengajaran guru ataupun materi, harapannya apa aja? Kan mungkin pengennya itu pembelajarannya ada banyak video aja atau praktek aja Bu, atau gimana? Menurut pendapat saya untuk kedepannya Al-Quran hadis ini diajarkan dengan metode yang lebih ya udah menarik sih ya, asik lagi kita bisa. Tapi udah asik sebenarnya. Kalau PowerPoint jarang aja. Iya, Quran hadis belum. Iya. Setengah semester ya, jadi kemarin itu kok jadi pindah ke Kolo, nggak apa-apa. Kemarin itu kan baru bab 1 ya, bab 1 Kolo itu tadi tambahkan video pembelajaran. Bab 2 Kolo bentuk kelompok, karena ini kan kaitannya berbakti kepada kedua orang tua ya, dimana ini tuh sangat penting. Kadang itu anak itu ada yang ya masih sebisa mungkin sedini mungkin sih dibangun kesadaran kalau dia itu ada orang tua yang harus dia pentingnya juga, karena selama ini kan kita dibentukkan sama orang tua, dipikirkan sama orang tua, ada saatnya juga kita tuh gantian yang mikirnya orang tua. Begitu kalau ajarkan seperti itu di bab 2. Jadi kalau bentuk kelompok itu kan ada beberapa subbab, ada beberapa materi bahasan. Yang pertama tuh ada Al-Isra 23 ayat 23 itu 23-24, terus ada hadis Rohima Anfu, terus ada hadis nilai berbakti kepada orang tua, ada Quran surah Luqman juga. Dan itu kalau bagi per kelompok, setiap kelompok membahas ini dan ini, tapi tetap nanti ketika presentasi kalau lengkapi, kalau korelasikan dengan yang terjadi sekarang seperti itu. Kalau di bab 2. Jadi kalau PowerPoint belum, karena baru 2 bab. Siapa? Kalau terkait strategi pembelajaran dari awal masuk ya Bu sampai akhir itu bagaimana? Bisa dijelaskan seperti itu? Kalau strategi pembelajaran Kolo mungkin kelisa ya, tapi ini strategi apa langkah-langkah? Kalau strategi kan lebih ke metode ya. Kalau mulai masuk itu kan kayak yang di RPP itu toh, proses belajar. Kalau ini yang mana dulu? Yang di RPP dulu ya. Kalau masuk ucap salam, terus kalau masuk di Banat itu kayak guru masuk langsung ada ketua kelas atau salah satu di antara mereka tuh kiaman gitu, menginstruksikan untuk berdiri,
yaitu salah satu bentuk ta'adub juga nggih, ngajarke adab kepada anak-anak. Terus guru mengucapkan salam, anak menjawab nembe duduk julusan, terus doa bersama-sama dengan mengucap bismillah. Setelah itu kula tanya gimana kabarnya, basa-basi dulu gitu loh. Kabarnya gimana, capek enggak? Kadang anak kan dengan segala materi yang ada sekarang ini kan pasti ya tetap lelah ya. Cuma kan itu dalam rangka mencari potensinya dia tuh di mana, minatnya dia tuh di mana gitu. Jadi kayak ya kalau tanya capek hari ini kan hari ini, terus siapa yang nggak berangkat presensi nggak absen. Kemudian habis itu kalau sampaikan materi hari ini apa, tujuan pembelajarannya bagaimana, kemudian kalau mulai kalau strategi metode yang kalau pakai itu yang pertama tetap ceramah, penting sekali karena dari situ kan seorang guru tugasnya kan bukannya sekedar menyampaikan materi aja, tapi ada ta'lim, ta'dib dan tarbiyah di situ. Dan kalau benar-benar besar harapan kalau tuh kayak setidaknya tuh ada yang benar-benar dia pegang ketika naik kelas gitu loh. Ketika naik kelas benar-benar dia pegang materi yang kalau sampaikan, karena menurut kelas sepenting itu materinya untuk bekal kehidupan sehari-harinya begitu. Metode ceramah. Terus yang kedua tuh kayak itu tadi diskusi kelompok kan dia jadi presentasi, ngajari anak untuk pede juga, berani bersuara, berbicara di depan, terus membentuk kerukunan, solidaritas mereka juga. Jadi kan ada kerja kelompok ya, dia yang apa, jadi biar lebih rakat lagi begitu. Oh ya, menghafal ada, wajib menghafalnya. Maksudnya? Iya, satu-satu maju ke depan. Kalau nggak gitu, iya 1 jam itu kan di bab biasanya tuh kalau terapkannya per bab harus ada yang dihafal, entah 1 atau 2, entah ayat atau hadis. Ayat sih biasanya wajib ya, ayat wajib. Kayak Al-Mu'minun itu kalau suruh hafalkan, Al-Isra juga. Terus hadis yang akibat tidak berbakti kepada orang tua, roghima anfu, itu juga kalau instruksikan untuk dihafalkan oleh anak-anak gitu. Jadi dalam enggak apa-apa aja berarti nggih ada penelitian sendiri untuk hafalan. Dan dari situ kalau juga bisa memahami gitu loh, kalau kadang itu benar-benar potensi anak kan beda-beda ya. Ada yang dia tuh hafalannya dia yang cepat, ada yang kadang itu dia sulit dalam menghafal, tapi kita nggak bisa menjudge kalau dia sulit menghafal berarti dia kurang pintar gitu, belum tentu biasanya, karena memang keahlian setiap anak kan beda-beda begitu. Jadi kalau lebih bisa kayak memberikan toleransi, oh nggak apa-apa gitu. Selain mendidik anak-anak, kalau juga mendidik diri kalau sendiri dari situ gitu loh. Dari pembelajaran ibu mengajar itu ada yang bisa diperbaiki dari kesalahan yang dulu untuk perbaikan kedepannya. Kesalahan gimana Bang? Ya kayak saat mengajar kayak pokoknya ya strategi pembelajarannya itu kayak ada yang salah. Kalau pribadi itu tahun kemarin sih masih aman ya, tapi tahun ini karena kalau kan jadi wali kelas tahun ini dan ada wali kelas 10 dan ada proyek P5P2RA yang jadi kewajiban di kurikulum Merdeka. Jadi jadi kemarin tuh ada proyek tuh sampai 2 minggu. Ya per kelas memang ada 3 fasilitator atau pendamping ya. Tapi yang paling bertanggung jawab di situ tuh wali kelas. Jadi kadang itu tahun ini kalau beberapa kali kosong ya nak ya. Dan itu kalau maksimalkan untuk anak-anak ini nggak ngerjain uji kompetensi ya, hafalan setor ke ketua kelas begitu. Tapi tetap ada yang setor ke kolo, kok maksudnya contoh kayak bab 1 kemarin kan kolo full yang nyimak, tapi bab 2 karena kemarin ada beberapa yang kosong karena kolo ada tugas fasilitator itu, jadi kolo utus ketua kelas untuk nyimak teman-temannya begitu.
itu aja sih. Dan kayak gitu kan kita ya sama-sama bertugas di madrasah, cuma kan ada kewajiban lain yang memang benar-benar nggak bisa kita tinggal gitu loh, jadi kosong kulo tugasi gitu. Ya, sepertinya sudah cukup dari pertanyaan-pertanyaan pada siang hari ini. Ya, terima kasih banyak telah memberikan informasi kepada kami ya Bu. Terima kasih ya Mbak Narita, Dek Narita. Oh, Dek Narita. Terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian untuk siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.